siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan.
Ya Allah Bapa yang maha baik, inilah Tuhan kidung pujian kami. Sungguh Engkau hebat Tuhan, ajaib di dalam kehidupan kami. Ketika kami jujur Tuhan menghitung berkat-Mu dalam hidup kami, sungguh luar biasa Engkau Tuhan membentuk kami hingga sampai saat ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Saat ini Bapa kami datang kepadamu, memohon untuk Engkau pulihkan kembali Tuhan jiwa kami. Kepadamu lah Tuhan segala pujian, hormat dan syukur kami. Dan sekarang kami mau duduk diam mendengarkan firman kebenaran-Mu. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami anak-anak-Mu siap untuk Engkau pulihkan kembali. Damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang menyertai kita. Amin. Silakan duduk teman-teman. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, Shalom. Shalom. Apa kabar hari ini? Sepertinya shalomnya masih di bawah udara dingin dari luar sana sampai kemari. Masih bergetar suaranya dan nyaris tidak terdengar. Sepertinya masih kedinginan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Yang jawab masih 5 orang. Belum semua yang jawab. Shalom. Shalom. Nah ini baru 5.000 jiwa yang menjawab. Bapak Ibu saudara-saudari, saya pilihkan firman Tuhan hari ini yang menyapa kita. Udah bulan 2 ya, hari ini tidak terasa, sebentar lagi bulan 3. Cepat sekali waktu berlalu. Baru kemarin bulan 1 masih nyanyi tahun baru, sekarang udah mau ke bulan 3. Dari kitab Yesaya pasal ke-35 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Mari Bapak Ibu saudara-saudara, saya undang kita membacanya. Yesaya pasal 35 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Saya akan membacakan. Demikian firman Tuhan. Padang gurun dan padang kering akan bergirang, padang belantara akan bersorak-sorak dan berbunga. Seperti bunga mawar ia akan berbunga lebat, akan bersorak-sorak, ya bersorak-sorak dan bersorak-sorai. Kemuliaan Libanon akan diberikan kepadanya, semarak Karmel dan Saron. Mereka itu akan melihat kemuliaan Tuhan, semarak Allah kita. Kuatkanlah tangan yang lemah lesu, dan teguhkanlah lutut yang goyah. Ayat 4 kita bersama. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu mata orang-orang buta akan dicelikkan, dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu orang lumpuh akan melompat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun, dan sungai di padang belantara. Tanah pasir yang hangat akan menjadi kolam, dan tanah kersang menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Di situ akan ada jalan raya yang akan disebutkan jalan kudus. Orang yang tidak tahir tidak akan melintasinya, dan orang-orang pandir tidak akan mengembara di atasnya. Di situ tidak akan ada singa, binatang buas tidak akan menjalaninya, dan tidak akan terdapat di sana orang-orang yang diselamatkan akan berjalan di situ. Ayat 10 kita bersama. Dan orang-orang yang dibebaskan Tuhan akan pulang dan masuk ke Sion dengan bersorak-sorai, sedang sukacita abadi meliputi mereka. Kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka, kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, tema kita minggu ini bersorak-sorai, kuatkanlah hati dan janganlah takut. Acap sekali sekarang ini, belakangan hari ini, hari-hari belakangan ini, orang sangat sulit menemukan yang namanya kesenangan hati. Karena itulah orang mulai berusaha mencarinya kemana-mana. Ada yang pergi ke salon, ada yang pergi ke salon percantik diri supaya hatinya senang dengan dirinya sendiri, ya kan? Bangun pagi nggak terkejut lagi, oh, siapa ini, nggak lagi, tapi udah cantik. Supaya hatinya senang. Salahkah itu? Tidak. Ada orang yang mencari kesenangan hati dengan menjelajahi berbagai negara. Makanya laku guide tour.
Pak, isi deh Pak. Kalau saya bilang nggak sebut nanti dengan kesenangan hati tersinggung dia. Orang berani bayar mahal untuk yang mencari namanya kepuasan hati, ketenangan hati. Tapi pulang dari sana baru bayar utang lagi karena guide-nya terlalu mahal. Ada diskon-diskon satu suku. Jalan-jalan, makan, menonton, belanja, shopping juga merupakan kesenangan hati. Betul, langsung kata ibu, setuju. Ini kaum perempuan langsung setuju dengan shopping juga mencari kesenangan hati. Tetapi ada juga orang yang mencari kesenangan hati dengan jahat ke orang lain. Pagi-pagi kalau nggak dimulainya hidupnya dengan gosip, kayaknya gimana gitu, kayaknya ada yang kurang dalam hidupnya. Pagi-pagi langsung mengambil handphone dan melihat Facebook semuanya, dari pertama sampai capek dia baru mencari-cari, baca-baca terus, tapi nggak ada di komen. Semua dia baca, habis waktunya terus, hanya untuk membaca status. Kalau tidak dibacanya, sepertinya tidak senang. Lalu dia menceritakan ke orang lain, tadi ku baca loh statusnya si kawan itu tadi malam, kayaknya galau lah dia. Langsung mengadu ke orang lain. Sepertinya dia sumber informasi mengasih tahu ke orang lain. Gosip di pagi hari. Kalau berani jujur teman-teman, pagi-pagi mana duluan yang kita ambil, handphone atau Alkitab? Ayo, siapa yang mau jujur? Kita dalam handphone. Oh, alarmnya di hari. Oh ya, ini anak muda ini gampang sekali cari pembelahan ya. Alarm ada di handphone kan? Kita di handphone. Sekarang sudah jarang orang pagi-pagi langsung membuka Alkitab. Langsung handphone, kalau benar alarm yang dibuka. Oh enggak ibu, benar saya membaca Alkitab. Kalau benar dia membaca Alkitab di handphone. Tapi sampai saat ini masih Alkitab kudus ya. Handphone itu belum kitab suci yang kudus. Karena bersebelahan dia dengan pet, bersebelahan dengan BBM. Tak kudus, yang kudus itu masih kitab suci kita ini. Masih kitab suci. Bapak Ibu saudara-saudara, dan negatifnya lagi, dan saya yakin tidak ada di tempat ini, ada banyak anak muda mencari kesenangan hati dengan cara yang salah. Dia pergi dugem ke diskotik. Dia menghabiskan waktunya dengan mencari kesenangan hati di luar sana. Pulangnya dari sana bukan kesenangan hati yang dia dapat, tetapi justru bukan hanya kantongnya yang habis, jiwanya juga akan habis. Mari kita lihat bagaimana caranya mencari kesenangan hati versi Alkitab kita hari ini. Di ayat 4a, hanya 2 kata kuncinya Tuhan katakan, bersorak-sorailah. Di ayat 4b, mari kita baca kembali Bu bersama-sama. Oh, tidak ada yang bawa Alkitab. Nah ini dia hebatnya jemaat sekarang, memang pendeta kadang kagum gitu dengan jemaat datang tidak ada bawa Alkitab. Kita pikir semuanya udah hafal semuanya ini. Iya datang, gampang aja, tidak ada bawa apa-apa ya. Di handphone. Ayo kita baca kembali ayat 4-nya mulai dari atas. 2-3 ya. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, jangan takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Ada 2 perkataan di sana Bapak Ibu. Katakan kepada orang yang tawar hati. Yang pertama, kuatkanlah hatimu. Kenapa dengan hatimu Bapak Ibu? 1 Petrus 5 ayat 8 mengatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah, sebab lawanmu, oh salah tunjuk saya. Sebab lawanmu si iblis berjalan berkeliling, tersinggung Bapak Ibu, seperti singa yang siap meraung-raung. Sadar dan berjaga-jaga Bapak Ibu. Kalau hati kita tidak kuat, si iblis bekerja mencuri sukacita kita. Melalui siapa? Melalui teman terdekat kita yang membuat hati kita tersinggung. Tuhan pakai orang yang, Bapak Ibu saudara-saudara, siapa yang sering menyakiti hati kita? Orang yang terdekat kita atau orang yang jauh? Orang yang terdekat. Suami sering sakit hati karena istrinya. Kalau karena istri orang lain sudah perlu dipertanyakan gitu. Apa pula dia tersinggung? Benar
Ada istilah orang Batak, how na jonok do na boy marhohosan. Ibunya dia udah nggak tahu lagi, udah lama dia. Artinya kayu yang dekat itu yang saling sering bersenggolan. Mungkin nggak kayu yang lain menyenggol kayu yang di sini? Tidak mungkin dia pindah dari sana, kecuali kita punya biji sebesar biji sesawi. Tidak akan mungkin kayu yang berdekatan ini tidak bersenggolan. Pasti mau tidak mau akan bersenggolan. Bapak Ibu saudara-saudari, ada yang mengatakan, Ibu, gimana saya menghadapi orang yang keras kepala? Tanya dulu diri kita. Kita udah benar nggak? Ada orang kan, kita kan rajin banget menunjuk orang kan? Lu itu, padahal tanpa kita sadari, jari tangan kita ini sudah menunjuk dengan kita. Orang curang dengan kita. Jangan-jangan pernah kita mencurangi orang lain. Memang di Tuhan itu tidak ada hukum karma, Bapak Ibu. Tidak ada. Tetapi hukum tabur tuai ada. Apa yang kita tabur, itu yang akan kita tuai. Kalau dia menabur jahat dengan kita, percaya. Tidak usah biarkan si iblis itu merogoti sukacita kita. Percaya saja, Tuhan melihat. Tuhan akan balas apa yang telah dia perbuat dengan kita. Karena itu kuatkan hati. Hati ini yang sering dikerjai oleh iblis. Bapak Ibu, saya undang kita membaca Mazmur 8 ayat 6. Kenapa manusia ini begitu mulianya di hadapan Tuhan? Ini Yesayanya dikasih pembatas dulu. Mazmur 8 ayat 6. Ya. Ayat 5, saya akan membaca ayat 5, ayat 6 di depan sudah ada. Mazmur 8 ayat 5 sampai 6. Apakah manusia, kata pemazmur, sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Ayat 6. Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Bapak Ibu, pemazmur katakan, siapa sih manusia itu Tuhan? Engkau menciptakan langit, engkau menciptakan hewan, tumbuh-tumbuhan dan semuanya. Tetapi siapakah manusia itu sehingga engkau memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat? Bapak Ibu, kita ingat penciptaan. Tuhan itu begitu sayangnya kepada manusia. Hari pertama sampai hari ke-6 dia ciptakan hanya untuk dihadiahi kepada manusia. Waktu kejadian penciptaan, seluruh ciptaan tunduk kepada manusia. Kemuliaan dan hormat ada dalam tubuh manusia. Saya bayangkan bagaimana tunduknya hewan-hewan pada manusia saat itu. Ular hanya disuruh saja pasti akan diam. Gajah duduk pasti duduk. Singa pasti tunduk semuanya. Tetapi hanya karena kesalahan Hawa. Bapak Ibu tahu apa kesalahan Hawa sebenarnya? Apakah karena dia tidak ada kemuliaan dan hormat? Ada. Kesalahan Hawa hanya satu. Dia mau mendengarkan si ular. Dia mau mengobrol. Dia mau memasang telinganya dengan apa yang dikatakan oleh si iblis. Bapak Ibu, ini yang sering menggerogoti iman kita. Kita mau mendengarkan yang katanya dan katanya. Katanya loh di Indonesia sekarang keluargamu begini. Akhirnya itu yang menggerogoti iman kita. Katanya loh si B itu mencakapi kamu seperti ini. Ah, masa? Ketika kita mau mendengarkan dan mendengarkan gosip yang katanya dan katanya, akhirnya kita terjatuh ke dalam dosa. Disinilah letak kesalahan Hawa. Dan karena kesalahan Hawa, akhirnya manusia kehilangan kehormatan dan kemuliaannya. Tetapi tidak sampai di situ. Ada satu oknum, Tuhan Yesus. Dia datang dan mengembalikan kemuliaan dan hormat ke kaki manusia. Karena kesalahan Hawa dan Adam, yang tadinya semua ciptaan tunduk kepada manusia, tetapi sekarang lihatlah Bapak Ibu Saudara-saudara, manusia dengan tikus saja takut. Jangan tikus dan cicak, cicak. Padahal Tuhan kasih kemuliaan dan hormat. Dengan cacing aja takut, lari. Kan ada begitu kan? Bukan hanya cacing, kayak hantu juga takut. Kalau ada di kamar mandi sana, mau kamar mandi temani dulu aku. Kenapa?
Padahal dia baru pujian gitu. Baru Tuhan lah mulai di atas segala-galanya. Aku mau ke toilet dong, ayo temani aku. Kenapa? Takut sama ada setan di sana. Karena apa? Kemuliaan dan hormat tadi yang diambil oleh si ular tadi. Dia buka semua pintu itu. Dia lihat semuanya. Dia buka semua 1, 2, 3, 4 semua pintu dia buka. Jangan-jangan ada setan yang nungkring di sana katanya. Hilang kemuliaan dan hormatnya. Karena tidak sadar dengan kemuliaan dan hormat yang ada dalam tubuhnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan Yesus telah datang dan mengembalikan kemuliaan dan hormat itu. Karena itu jangan heran, kenapa di perusahaan, di tempat kerja saudara-saudara terus yang dipanggil. Saudara yang dipercaya. Karena apa? Karena ada kemuliaan dan hormat ini di dalam hidup kita. Saudara datang jauh-jauh dari Indonesia sana, bukan karena kita melebihi manusia yang lain, tidak. Tapi karena kita tahu dan sadar kemuliaan dan hormat itu ada dalam hidup kita. Lalu bagaimana orang yang tidak menyadarinya? Karena dia tidak tahu. Sesungguhnya dia sama dengan kita. Mereka sama dengan kita. Tetapi karena dia tidak tahu kemuliaan dan hormat itu ada dalam hidupnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, hati adalah pusat dari gerakan raut wajah, tingkah laku. Apa yang ada dalam hati otomatis akan terlihat di wajah. Tidak usah capek-capek melihat gimana perasaan si dia samamu. Lihat aja wajahnya. Kalau dia senang ketemu denganmu, berarti itulah gambaran hatinya. Tapi kalau sudah wajahnya murhing, kata orang Batak, cemberut bertemu dengan kita, sudah itulah artinya dalam hatinya. Tak usah dibohong-bohongin lagi. Hati ini mencerminkan raut wajah. Datang ke gereja dengan semangat, berarti hatinya sedang semangat. Dan tugas Kristen adalah bertanya, kalau ada di samping kirinya yang masih dari datang, pujian, terus datar. Tugas kita bertanya, ada apa denganmu saudara? Kenapa wajahmu tidak menggambarkan sukacita? Inilah tugas kita bertanya dan menggarami orang-orang yang masih tawar hati. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, karena itu hati-hatilah dengan hati. Jangan mempermainkan hati. Hati yang gembira, maka yang keluar adalah kata-kata yang gembira. Tetapi hati yang kotor, hati yang sudah ditaburi dengan kebencian, otomatis tanpa bisa dibohongi, yang keluar juga akan kata-katanya mersamburetan. Pasti semua kata-kata yang tidak ada yang benar. Berantakan artinya. Hati sama, kalau airnya kita tuang ke ceret, air jeruk, pasti yang keluar adalah air jeruk. Mungkin gak dia keluar jadi air kopi? Benar mungkin gak itu? Enggak. Hati yang ditaburi dengan firman Tuhan, maka yang keluar juga dengan berbuahkan firman Tuhan. Yang berikutnya. Nah ini jeleknya kita orang Batak ini. Saya pernah mengatakan ini. 20% sampai saat ini, kemarin saya pulang Desember masih tetap segitu-segitu kadarnya. Naik katanya lagi. Hampir 25% orang Batak yang ada di Cipinang sana. Karena apa? Karena nggak bisa wajahnya dibohongi. Kalau dia marah sama orang, dia apa katakan? Mati, kalau kau harus mati di tanganku ya. Katanya gitu langsung sama orang itu. Jangan panggil nama aku si Tawar kalau kau nggak mati tanganku. 2 tahun lagi mati. Benar-benar meninggal yang dia ancam itu. Yang masuk siapa? Dia mengucap. Pasal berapa itu yang mengucapkan udah merupakan ancaman? Yang dia akan masuk. Tetapi ada pelayanan ini 2 tahun yang lalu. Saya sampai sekarang masih teringat, tapi sekarang sudah hilang, sudah lost kontak dengan beliau. 2 tahun yang lalu ada pelayanan di Tarutung, di penjara, pelayanan Natal. Bapak ini nangis terus, ibadah nangis dan nangis. Lalu saya jumpai, selesai ibadah, Bapak kenapa nangis? Saya menyesal. Kenapa? Apa kesalahan Bapak sampai di penjara ini? Saya membunuh saudara kandung saya. Karena masalah apa Bapak? Tahu saudara masalah apa? Hati saya juga miris mendengarnya. Masalah perbatasan tanah. Hanya masalah perbatasan tanah yang bergeser, tapi dia harus membayar perbuatannya seumur hidup di penjara sana. Bapak Ibu Saudara-saudari,
Lihat bagaimana si iblis tadi bekerja mencuri sukacita kita. Dia mencuri melalui harta. Dia mencuri sukacita kita melalui orang-orang yang kita sayangi. Si iblis ini bekerja melalui mencuri orang-orang yang gimana dia membuat kita supaya tidak menjalankan perintah Tuhan. Inilah pekerjaan si iblis. Tetapi keinginan kita mengatakan, walaupun dia berbuat curang dengan aku, tetapi sukacita, damai, sejahtera dari Tuhan harus ada dalam hidupku. Dan doakan pertobatan ada dalam hidupnya. Ketika kita berani mendoakan seperti itu, maka malaikat surgawi menyambut engkau Bapak Ibu. Tetapi ketika kita membalasnya dengan seperti apa yang dia katakan, maka si iblis ini pun bersorak-sorai. Sukacita ini yang terpenting, damai sejahtera dari Tuhan, ini yang terpenting untuk kita pelihara. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Ayat 5. Ini bahasa yang mengerikan. Pada waktu itu orang tuli akan mendengar, orang lumpuh akan berjalan, melompat seperti rusa. Bapak Ibu, tuli, lumpuh, bisu, ini bahasa-bahasa yang sangat mengerikan bagi manusia. Orang Batak tihas, tabu katanya. Makanya tidak heran kalau ada di satu keluarga anak yang berkemampuan seperti ini, ada datang tamu disembunyikan. Kenapa? Malu katanya. Tapi bahasa Alkitab pakai orang-orang yang seperti ini. Orang buta akan melihat, orang bisu akan berbicara, orang lumpuh akan melompat seperti rusa. Lihat Bapak Ibu bagaimana Tuhan memulihkan. Karena ternyata sukacita kita bukan karena di sekitar kita. Sukacita berada dalam hati kita. Kita ada lagu yang familiar belakangan ini ya. Walau ku tak dapat melihat. Gracia. Bapak Ibu saudara-saudara, hari ini dia Tuhan pakai berkeliling dan menyaksikan imannya. Gracia itu orang Balikpapan. Dia waktu lahir itu normal. Bapaknya dulu Islam. Lihat bagaimana pergumulan seorang ayah ini yang mengikut Kristus, tapi justru anaknya yang terakhir nomor 4 justru menjadi buta. Apa dikatakan keluarga? Kualat kamu katanya. Tetapi sampai umur sekarang, Gracia tetap dia persembahkan melalui topangan istrinya, melalui iman istrinya. Mungkin pada saat dia melihat, Tuhan, aku sudah menjadi pengikutmu, tapi kenapa anakku menjadi buta? Aku sudah memutuskan mengikut Tuhan Yesus, tapi kenapa? Lihat Bapak Ibu saudara-saudara. Tetapi justru dia Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan. Karena itu ketika murid-murid Yesus datang pada Yesus, mereka bertanya, Tuhan Yesus, kenapa sih 1 Yohanes, kenapa dia lahir buta? Ketika murid-murid datang membawa seorang buta, kenapa ini buta Tuhan Yesus? Kenapa dia lahir buta? Apakah kesalahan orang tuanya? Apakah dosa-dosanya? Tapi apa kata Tuhan Yesus? Bukan dosa orang tuanya, bukan juga dosa-dosanya, tetapi pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang mau dinyatakan melalui dia. Bapak Ibu saudara-saudara lihat, tugas kita datang ke dunia ini untuk menjadi pekerja-pekerja Tuhan. Ada orang mengatakan, bodoh sekali kamu, kenapa kamu tidak balas? Justru pekerjaan Tuhan membuat kita untuk membalasnya dengan kebaikan. Tuhan mau pakai hidup kita menjadi pekerja-pekerja Kristus. Bapak Ibu, lihat betapa hebatnya Tuhan kita. Mungkin ketika Gracia tidak menjadi buta, mungkin lagu itu tidak menjadi berkat. Tetapi banyak jiwa yang menjadi terberkati oleh karena lagu itu. Yang meskipun pada awalnya mereka katakan, lihatlah fisiknya tidak ada apa-apanya. Tetapi justru ribuan jiwa pada saat ini, ribuan jiwa terberkati melalui dia. Bukan karena buta secara fisik, tapi banyak orang yang buta imannya. Mereka melihat kesungguhan hati keluarga ini, Bapak Ibu saudara-saudara. Saya saja miris melihatnya. Banyak orang mungkin akan mengatakan, di mana Tuhan? Kenapa Tuhan kejam? Tetapi kita lihat mau di endingnya nanti, malaikat surgawi akan menyambut kita. Ketika pada saat ini hati kita masih terjaga dengan bersih. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, iman yang kecil akan melihat masalah kita kecil. Tetapi ketika iman kita besar, seperti Mama Gracia ini, saya selalu baca kesaksiannya. Ketika imannya besar, dia antar anaknya, meskipun kata orang tidak akan mungkin, tapi dia antar anaknya dengan iman yang besar. Masalah yang ada di luar sana, dia hadapi
Dan akhirnya Tuhan jawab doanya. Walaupun pada saat ini dia masih berharap suatu saat dia akan melihat. Kita tidak tahu. Mungkin kita akan menyaksikan lagu ini akan menjadi berubah lagi. Tuhan izinkan dia melihat indahnya dunia ini. Kita hanya mendoakan Tuhan biarkan dia menjadi saluran berkat bagi orang lain. Bapak Ibu Saudara-saudari, sewaktu ujian datang, Tuhan tidak akan menjawab kenapa ujian itu ada. Sama seperti waktu ujian di kelas, ada susah soalnya, kau tunjuk tangan tinggi-tinggi sama gurumu. Pak guru, apa ini soalnya ini? Susah sekali, mau nggak dia menjawab? Kau angkat dua tangannya, Pak, Bu, ini soalnya susah sekali jawabannya. Mau nggak Bapak dosennya menjawab pada saat itu? Tidak akan dia mau menjawab pada saat ujian berlangsung. Tuhan juga demikian, Bapak Ibu. Tidak akan menjawab persoalan hidupmu ketika ujian itu ada. Mungkin kau datang ke tempat ini dengan tidak cara yang benar. Mungkin saudara-saudara kita yang swasta mungkin ada banyak dengan cara yang tidak, yang salah. Tetapi pekerjaan Tuhan mau dinyatakan melalui mereka. Karena itu saya tidak setuju. Ada juga dosen saya mengatakan mereka sampah katanya di tempat ini. Saya tantang habis-habisan. Siapa sih yang mau datang dengan dak-dikduk, bertahan bekerja di tempat ini? Siapa sih yang mau? Tapi Tuhan mau nyatakan pekerjaan melalui kehidupan mereka. Biarlah gereja yang memotivasi mereka dan terus berjalan di jalan yang benar, menjaga imannya di tempat ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, berikutnya bagaimana menguatkan hati, bereskan hati kita. Satu titik kebencian dalam hati, maka 1000 sukacita akan mati. Satu titik saja kebencian, melihat wajah yang kita benci itu pun sukacita kita langsung hilang. Yang tadinya penyembahan Tuhan, aku mau memuji Engkau dengan segenap jiwa dan ragaku, tiba-tiba di depan sang mantan datang. Bukan putus yang menyakitkan kata orang, tapi setelah putus masih cinta, itu yang menyakitkan. Langsung, kenapa laku Tuhan bertemu dengan dia? Tapi walau bagaimanapun Tuhan, aku mau menjadi penyembahmu. Dia tetap menyembah Tuhan. Pas berdoa, silent. Tiba-tiba batuk sang mantannya itu. Memang batuk kalau udara dingin. Lalu dia semakin berdoa kencang lagi. Tuhan, lihatlah biji matamu ini. Hambamu ini dia ejek dengan batuknya lagi. Memang dia lagi batuk. Karena aku masih ada kebencian dalam hatinya. Saya selalu katakan, kalau orang putus itu biasa pada saat pacaran. Biarkan putus nyambung berapa kali. Udah berapa mantanmu? 10 katanya. Mau biarkan aja. Berarti yang ke-11 harus belajar dan belajar lagi. Biarkan aja putus. Dan cari yang lain lagi yang terbaik. Tapi harus belajar kenapa dia meninggalkanmu, benar? Karena 11 ditinggalkan lagi, yang ke-12 ditinggalkan lagi. Berarti ada yang salah denganmu. Perbaiki dan perbaiki. Tapi setelah menikah, apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Meskipun ada pengadilan tinjau kembali katanya, peninjauan kembali PK. Ini aneh-aneh sekali dunia ini. Ibu pendeta kami sudah sah cerai di pengadilan, dibawa surat cerainya dari pengadilan. Padahal dari awal sudah dikatakan apa yang dipersatukan Tuhan tidak boleh diceraikan manusia. Tapi kami sudah sah di pengadilan. Biarkan orang yang meninggalkan di saat pacaran, biarkan dia pergi. Tetapi, Bapak Ibu Saudara-saudari, ketika sudah dipersatukan oleh Tuhan, tidak boleh diceraikan. Oleh apapun alasannya. Hati harus dijaga. Siapa hatinya yang loyo, yang susah, yang tidak kuat, mulutnya pun akan berbicara. Masih ingat Bapak Ibu Saudara-saudari, perbedaan mantu dulu dengan mantu sekarang? Mantu dulu, ibu mertua belum bangun, dia sudah beres semuanya, memasak, membersihkan rumah, baru mertuanya bangun. Mantu zaman sekarang, apa yang gak terbalik, benar Bu? Mertua yang siapkan semuanya, menantunya bangun belakangan. Begitu bangun, kata-katanya menyakitkan pula. Oh mama, masak apa pagi ini? Seolah-olah mertuanya itu menjadi pembantu di rumahnya.
Kata-kata ini menyakitkan pula. Mertua yang hatinya tidak kuat, tidak teguh, mulutnya juga akan berbicara. Nah, panggil nyonyam itu ke saya ini. Kenapa, Mak? Itu kan menantumu. Panggil nyonya besarmu itu. Kenapa? Mulai sekarang pindah kalian cari kontrakan baru. Kami kan belum ada kontrakan, Mak, belum ada uang untuk mencari rumah. Kalau kau dan nyonya itu di sini bisa stres aku nanti pendek umurku melihat sama nyonya itu. Ibu-ibu yang hatinya tidak kuat dengan firman Tuhan, mulutnya akan berbicara. Karena itu hati yang kuat. Oh, inilah Tuhan penderitaan yang ada padaku. Apalagi yang aktif di gereja, oh ini paling banyak pergumulannya ini. Dari menantu kiri kanannya lagi, dari anak cucunya lagi. Kalau hatinya tidak kuat, menantunya akan katakan, percuma mama rajin ke gereja, lihat. Sudah dia yang salah, dia lagi yang menjelekkan orang yang rajin ke gereja. Dan inilah pekerjaan si iblis. Dia berjalan mengelilingi kita. Tetapi ingat Bapak Ibu, kemuliaan dan hormat tadi ada dalam hidup kita. Tetapi si iblis ini juga akan mengitari kita. Tetapi jangan lupa, kemuliaan dan hormat masih tetap Tuhan naungi dalam diri kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, saya mau tekankan, sinar Tuhan ada dalam hati orang yang baik dan juga ada dalam hati orang yang jahat. Percaya tidak? Bukti keadilan Tuhan itu, Tuhan berikan cuaca yang baik, Tuhan berikan cuaca yang dingin kepada orang yang baik, juga kepada orang yang jahat. Gak ada, ya udahlah Tuhan, kasihlah cuaca yang hangat-hangat kepada orang yang rajin ke gereja ya. Cuaca yang paling dingin ke orang-orang yang jahat yang malas sana ke gereja. Gak ada itu. Orang baik kena hujan, orang jahat juga kena hujan. Orang baik kena matahari, orang yang jahat juga kena matahari. Orang yang selalu mengampuni juga diberkati Tuhan. Orang yang tidak pernah mengampuni juga Tuhan mungkin akan berikan berkat bagi dia. Kita komplain. Siapa kita yang harus komplain kepada Tuhan? Karena itulah bentuk keadilan Tuhan. Tuhan memberkati kita, Dia juga memberkati orang yang membuat kita tersinggung. Apa hak kita untuk komplain kepada Sang Pencipta kita? Tidak ada. Kita hanya boleh bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, Engkau sungguh adil. Ajar aku untuk sepertimu, berhati yang adil juga. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, yang berikutnya, jangan takut hanya bisa dikalahkan oleh suasana hati. Yesaya 35 ini, Yesaya 35 dituliskan ketika bangsa Israel dibuang. Dan yang terbuang adalah bukan seperti yang pada saat di Mesir, semuanya bangsa Israel berangkat ke tanah Kanaan. Tetapi pembuangan yang kedua ini, Bapak Ibu tahu kan pembuangan bangsa Israel ada terjadi 2 kali. Ada orang yang tidak tahu berapa kali sih terbuang, bangsa terbuang terus. 2 kali. Pada saat Musa, zaman Musa, juga bangsa Israel terbuang. Dan juga yang kedua kalinya, terbuang kembali ke Babel. Dan ini ceritanya pada saat terbuang ke Babel kembali. Pembuangan yang ke Babel ini yang bukan semuanya yang berangkat, tidak. Tetapi yang berangkat adalah orang-orang yang berpendidikan. Orang yang bijaksana. Orang yang berilmu. Itu yang berangkat, itu yang terbuang kembali ke Babel. Karena Babel tidak mau mengangkat orang-orang yang kaum papa, yang miskin, karena akan menambah-nambah penduduk saja. Tidak mau mereka ambil, hanya yang berpendidikan saja. Karena itu kita ingat Daniel, Mesak, Abednego, itu semua orang-orang yang berpendidikan dibuang ke Babel. Dan orang-orang yang berpendidikan belum tentu hatinya kuat. Percaya tidak? Tetapi orang yang sudah ditempa dengan pengalaman dan pengalaman jatuh bangun, pengalaman-pengalaman memaafkan dan dimaafkan, inilah yang akan hatinya semakin kuat dan kuat lagi. Belum tentu orang yang sudah kemana-mana, belum tentu orang yang sudah banyak belajar S1, S2, S3, S-Degger, sampai S berapa pun itu, belum tentu ketika dia didapat cobaan langsung tegar berdiri, teguh. Tidak. Jangan-jangan hanya hempasan angin pun langsung dia menangis 1 tahun. Ember pun tidak cukup lagi untuk menampung air matanya. Belum tentu orang yang banyak gelarnya bisa kuat dalam menghadapi cobaan. Kita lihat Bapak Ibu saudara-saudara. Tetapi hanya pengalamanlah
Pengalaman demi pengalaman, inilah yang membentuk karakter kita. Bukan karakter orang lain. Jangan capek mengurusi karakter orang lain. Kok Tuhan karakternya itu mulai dari datang sampai tahun sekarang tetap sama Tuhan. Jangan capek mengurus karakter orang lain. Karakter kita, saya yang mau diubah, bukan dia. Biarkan dia mau diubah oleh Tuhan. Tetapi yang terpenting adalah pengalaman demi pengalaman itu yang mengubah karakter kita. Karakter saya dengan Tuhan. Pengalaman yang akan mengubah kita. Masih ingat perbedaan pengalaman anak yang lahir di kota dengan yang di desa? Anak yang lahir di desa, suatu saat abangnya yang di kota, yang lahir dan besar di kota, datang ke desa. Melihat adiknya ini setiap hari mengangkat air dan mengangkat air terus, dia telepon bapaknya, "Bapak, abang hebat sekali. Kenapa? Kami pergi ke bawah mengangkat air. Kuat sekali adik ini." "Oh begitu?" "Iya, kami pulang mengangkat piring yang kotor. Pulang dari bawah mengangkat air dan piring yang bersih lagi. Luar biasa adik yang tinggal sama kakek ini di desa." Besoknya mereka tukar pengalaman. Adiknya ini berangkat ke kota. Pas mau nyebrang, adiknya ini tidak menyeberang juga. Karena apa? Banyak mobil berlalu lalang. Tidak ada lampu merah seperti di Korea ini yang memang tertib lampu merahnya. Tidak ada penyeberangan. Dia tunggu dan tunggu, tidak menyeberang juga. Dia telepon, "Abang di mana? Jemput dulu aku, ini mau menyeberang, tidak bisa menyeberang. Ya udah seberangi saja, mobilnya nggak mau berhenti." Nanti abangnya katakan, "Mau sampai akhir zaman pun tak akan berhenti mobil di Jakarta ini. Seberangi aja, agak berani takut." Karena tidak ada pengalaman yang menyeberangi. Begitu abangnya datang, membantu adiknya menyeberang jalan, hanya 2 detik saja mereka menyeberang. Melapor ke bapaknya, "Abang hebat Bapak. Kenapa? Nyaris mobil semuanya lewat semuanya. Kami bisa menyeberang, tak ada mobil yang tersentuh dengan badan kami. Kenapa rupanya? Aku tunggu-tunggu gak bisa menyeberang dan gak mau mobil ini berhenti." Bapaknya juga mengatakan hal yang sama. Mobil di Jakarta ini nak, kalau bukan kita yang bandel, mereka yang akan bandel sama kita. Tidak sama-sama bandel. Bapaknya juga mengajarkan yang tidak baik. Pengalaman anak yang di desa dengan anak yang di kota, pengalamannya berbeda. Anak di kota biasa dengan menyeberang, tapi anak di desa biasa dengan mengangkat air. Tidak ada yang hebat, tidak ada yang luar biasa. Tetapi pengalaman demi pengalaman mengubah mereka. Mengapa jangan takut? Di ayat yang ke-35, "Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu." Bapak, Ibu, saudara-saudari, jangan takut, bukan karena sesuatu yang didorongkan dari hidup kita, tetapi karena Allah sendiri yang akan memberikan pertolongan. Saya ada kisah seorang nenek yang panjang umur. Umurnya sudah 80 tahun, tapi masih tetap cantik, sehat, fit ke gereja. Suatu saat cucunya bertanya, "Nek, apa sih rahasianya panjang umur?" Dia tanya kepada neneknya ini. Rupanya neneknya memang masih sehat dan cantik, tetapi telinganya sudah mulai berkurang. Dia tanya, "Apa yang kamu bilang cucu?" Kuat bilang, "Gak nenek dengar." Lalu dia kuatkan lagi suaranya, "Nenek, apa rahasianya panjang umur? Teman-teman nenek semuanya sudah let me go." Terlalu kasar. Sudah berpergian, Nek. Tapi nenek semakin tua, semakin cantik, semakin bergaya. Apa sih rahasianya? Neneknya sudah tidak dengar. Karena telinganya semakin sudah memang berkurang. "Ayah, apa yang kau bilang cucu?" Ini orang Batak ini, tapi saya terjemahkan. Saya susah menerjemahkan. "Apa yang kau bilang cucu?" Kuat bilang, "Sini, dekat. Nah, ketiga kalinya si cucunya ini bertanya dengan suara keras, "Rahasia nenek panjang umur apa? Kenapa nenek panjang umur terus, sudah semakin tua tapi tetap sehat?" Lalu apa kata neneknya ini? "Oh, karena tuli itunya aku. Kalau Tuhan panggil dari sorga, tidak mau aku mendengar panggilan Tuhan." Si nenek ini jawab, "Karena aku tuli." Lihat Bapak Ibu Saudara, dia lupa dia panjang umur karena
anugerah dari Tuhan. Dia katakan karena aku. Oh, karena aku tuli. Jadi setiap kali Tuhan panggil, aku gak mau menjawab panggilan dari Tuhan. Dia lupa mengatakan dia panjang umur. Tuhan kasih umur yang panjang itu karena anugerah Tuhan semata. Bukan karena kehebatannya dari teman-teman yang sudah duluan sana. Bukan. Dia lupa itu karena Tuhan. Bukan karena dia. Lihat Bapak Ibu saudara-saudari, bagaimana sering kita jatuh kesombongan kita. Oh, karena aku sudah belajar 1 minggu ini, makanya aku bisa lulus cepat. Oh, karena aku pintar ngomong, makanya banyak pelanggan yang memanggil aku. Oh, karena kameraku itu bagus, makanya tajam ini cahayanya. Lupa. Semuanya itu bukan karena apa yang ada dalam hidup kita, tapi karena Tuhan izinkan kita mempunyai talenta yang khusus. Sama seperti Gracia. Itu bukan karena kemerduan suaranya, bukan karena dia pintar main piano, atau bukan karena terkenalnya Pastor Jason yang mengangkat dia menjadi penyanyi, tapi karena Tuhan mau pakai dia, memperkerjakan dia di dalam pekerjaan Tuhan. Yang terakhir Bapak Ibu saudara-saudari, selogika apapun rasa takutmu, jawabnya hanya satu, jangan takut. Belum pernah ada dalam Alkitab ini saya temukan, oh memang kalau kayak gitu ngeri kali lah Daba. Nah, memang sih, kalau itu ya ampun, memang iyalah, wajarlah kau takut dulu. Nggak pernah. Belum pernah saya temukan ada keraguan di dalam Alkitab ini. Apapun pertanyaan saya selalu katakan, jangan takut. Memang benar. Gak tahu saya dengan Alkitab saudara-saudari, pernah gak seperti itu? Oh iya memang benar, ngeri kali penderitaanmu itu. Pernah gak? Gak ada. Memang terbataslah kemampuanmu itu, wajarlah kau menjadi khawatir. Gak pernah ada Tuhan katakan dalam Alkitabmu. Tidak pernah. Memang ngeri kali itu di pekerjaanmu itu, memang gak mampulah kau di situ. Gak pernah. Kasar kali panjangmu itu, gak pernah. Gak pernah. Tapi Tuhan katakan, jangan takut. Kerjakan yang terbaik yang bisa yang kita lakukan. Meskipun kata-katanya menyakiti, kalau kita melakukan yang baik, tidak mungkin dia marah, benar nggak? Kenapa dia marah? Berarti ada yang salah. Ada yang tidak menyenangkan hatinya. Kenapa kita takut? Berarti kita ada yang salah. Tetapi selagi Tuhan katakan, jangan takut. Apapun terbatasnya kita, Tuhan selalu katakan, jangan takut. Ada yang mengatakan, Tuhan, dokter itu sudah mengatakan papaku sudah stadium terakhir. Tapi Tuhan katakan, jangan takut. Rupanya meninggal. Datang sahabatnya mengatakan, aku karena sayang punya samamu lah. Ada kian dokter di Penang sana. Kalau kau bawa ini ke Penang ini pasti nggak meninggal ini. Kenapa nggak kau bawa ke sana? Apa nggak bunuh diri tuh? Mendengarkan perkataan seperti ini. Karena sayangnya aku samamu lah. Ada dukun kian di sana, katanya pula sekali hembus sembuh penyakitnya. Kalau benar ada dukun seperti sekali hembus, UI semua sekolah kedokteran tutup, rumah sakit tutup semuanya. Kalau ada yang bisa sekali hembus langsung sembuh, memang benar. Tapi terkadang orang membuat iman kita menjadi takut, menjadi ragu, dan menjadi ada penyesalan. Kenapa nggak aku bawa ke sana? Kenapa lah nggak aku dengar nasihatnya itu? Firman Tuhan, apapun yang terjadi jangan takut. Kita berdoa tetapi belum seperti yang kita inginkan, jangan takut. Mungkin belum saatnya, mungkin belum pada waktunya. Pada waktunya akan datang, waktunya Tuhan. Tuhan akan menjawab. Dan Tuhan akan memberikan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari, ekonomi boleh sarut marut, jatuh bangun, tetapi berkat Tuhan selalu mengalir. Naik semua harga-harga di Indonesia, naik semuanya, tidak masalah. Gaji kita Tuhan akan cukupkan, benar enggak? Berkat Tuhan akan selalu jatuh. Karena itu sampaikan ketakutanmu hanya kepada Tuhan. Ada 2 orang tua, untung nggak banyak sini orang tua. Mungkin kita akan menjadi orang tua. Ada doanya, panggil anak-anaknya berkumpul berdoa. Ya Tuhan, kami percaya Engkau akan mencukupkan kebutuhan kami. Mujizat-Mu akan nyata dalam keluarga kami. Amin. Amin, kata anaknya. Begitu amin. Nak, hati-hati ya. Bapak 1 minggu lagi pensiun dari pekerjaan. Hemat kita, hemat. Dia katakan Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu. Dia katakan doanya kepada Tuhan, keyakinannya kepada Tuhan. Tetapi kepada orang-orang di sekitarnya, dia katakan kekhawatirannya.
Ini hal yang terbalik Bapak Ibu. Sampaikan kekhawatiranmu, rasa takutmu kepada Tuhan, tetapi sampaikan kepercayaanmu, imanmu kepada orang-orang yang ada di sekitarmu. Walau apapun yang terjadi, katakan aku punya Tuhan Yesus. Tetapi di dalam doamu pribadi kepada Tuhan, sampaikan apa yang menjadi kesesakan hatimu. Sampai engkau menangis, sampai suaramu tidak bisa engkau dengar sendiri. Karena Tuhanmu mau mendengarkan apa pengakuanmu tentang keterbatasanmu. Tetapi kepada orang-orang di sekitarmu, sampaikan kau punya Tuhan yang lebih hebat, Tuhan yang lebih besar dari masalahmu. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari, janji Tuhan di ayat 10, kegirangan dan sukacita akan memenuhi mereka. Kedukaan dan keluh kesah akan menjauh. Janji Tuhan bagaikan perak yang teruji 7 kali di peleburan, tidak akan pernah gagal. Mau kita memuji janji Tuhan bagaimana? Katakan doamu dalam Tuhan. Tuhan, aku mau memujimu, memuji janjimu. Dan sudah terjawab dalam Alkitab, janji Tuhan tidak pernah gagal. Dan kali ini Tuhan pulihkan kembali janjinya. Kegirangan dan sukacita akan melingkupi kita. Kedukaan dan keluh kesah akan menaungi hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Banyak hal Tuhan yang membuat kami tawar hati. Banyak hal Tuhan yang membuat kami kehilangan sukacita. Tetapi kami percaya Tuhan itu bukanlah Engkau Tuhan yang sedang bekerja dalam hidup kami. Tetapi si iblis Tuhan yang sedang menggerogoti iman kami. Si iblis yang sedang bekerja Tuhan menaungi hidup kami. Dan kami mau patahkan Tuhan pekerjaan-pekerjaan si iblis yang sedang berjalan menerkam iman kami. Kami tidak mau Tuhan si iblis mengambil sukacita dan damai sejahtera yang ada dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, kami mau datang kepadamu Bapa. Tuhan, Engkau pulihkan setiap kami yang mungkin pada saat ini mempunyai pergumulan masing-masing. Tuhan, kami percaya Engkau menyelidiki hati kami. Engkau melihat Tuhan isi hati kami masing-masing. Kami tahu Tuhan Engkau tidak jauh dari hidup kami. Kami tahu Tuhan Engkau begitu dekat dalam iman kami. Engkau tidak jauh Tuhan. Tapi terkadang dosa kami yang membuat Engkau semakin jauh, yang membuat kami merasa Engkau jauh. Tetapi dengan iman kami mau mengatakan, Engkau dekat Tuhan, Engkau dekat. Karena itu Bapa yang maha baik. Lihatlah pergumulan setiap anak-anak-Mu. Mungkin di antara kami ada yang letih dengan pekerjaan. Tuhan, pulihkan semangat kami. Biarkan Tuhan sukacita firman-Mu ada dalam hidup kami, dalam hati kami. Kami mau buang Tuhan segala kebosanan, kejenuhan, keletihan, kerinduan hati kami bertemu dengan keluarga, kerinduan hati kami yang ada dalam hati kami masing-masing. Tuhan, apapun itu kami percaya Bapa, Engkau mengenal kami. Engkau adalah pencipta kami Tuhan. Engkau yang menciptakan kami, dan kami tahu Engkau menciptakan bukan karena dengan tujuan yang ada di dunia ini, tapi karena dengan tujuan-Mu Tuhan. Karena itu Bapa, kami mau hantarkan hidup kami. Tuhan, jadilah tujuan-Mu dalam hidup kami. Jadilah kehendak-Mu Tuhan dalam tujuan hidup kami. Meskipun ada banyak persoalan, meskipun ada banyak yang menggerogoti pikiran kami mau berdiri teguh mengatakan, Tuhanku lebih hebat, Tuhanku lebih dahsyat dari apapun yang ada dalam pikiran kami. Karena Tuhan, Engkau akan menjawab setiap kerinduan hati kami. Inilah Tuhan anak-anak-Mu. Engkau mengantarkan kami di tempat ini dengan tujuan-Mu Bapa. Dan jadilah Tuhan sesuai dengan yang Engkau kehendaki dalam hidup kami. Biarlah seperti bejana-Mu Tuhan, Engkau bentuk kami semakin indah dan indah lagi. Dan ampuni kami Tuhan, ketika kami melupakan Tuhan dalam pekerjaan kami, dalam studi kami. Mungkin di antara kami masih mau mementingkan diri kami masing-masing. Tuhan, Engkau mengatakan itulah tanda-tanda dari akhir zaman. Ketika kami mengandalkan pikiran kami, ketika kami mementingkan diri kami sendiri. Oh Tuhan Yesus, ajari kami Bapa untuk menjadi alat-Mu di dunia ini. Jangan biarkan Tuhan kami menyembah ego kami. Jangan biarkan Tuhan kami menyembah keinginan hati kami. Tapi biarlah Tuhan kami menyembah-Mu saja dalam hidup kami. Karena itu Tuhan yang maha baik.
biarlah Engkau pakai Tuhan kami menjadi alat-Mu. Sungguh banyak Tuhan berkat-Mu yang luar biasa yang kami terima dalam hidup kami. Kalau kami mau jujur Tuhan, begitu luar biasanya Engkau Tuhan menyingkapkan berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Karena itu Tuhan permohonan kami, pakai hidup kami Tuhan menjadi saluran berkat-Mu lagi bagi orang lagi. Pakai hidup kami Tuhan menjadi alat-Mu. Pakai hidup kami Tuhan untuk memberkati banyak jiwa-jiwa. Oh Bapa yang baik, terima kasih buat persekutuan kami hari ini. Engkau Tuhan, kami boleh merasakan kuasa Roh Kudus-Mu hadir dalam hidup kami. Berkenanlah Engkau Tuhan dengan nyanyian pujian syukur kami. Bahkan persembahan yang akan kami berikan sedikit banyaknya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau terima Bapa. Engkau yang tahu Tuhan penghasilan kami masing-masing. Dan Engkau yang melihat Tuhan kesungguhan hati kami mempersembahkan yang terbaik bagi nama-Mu. Berkenanlah Tuhan dalam nyanyian pujian kami. Berkenanlah Tuhan dalam permohonan dan doa-doa kami. Terpujilah Engkau Bapa. Berkati Tuhan persekutuan kami BIC ini. Berkati Tuhan pastor kami. Berkati Tuhan jemaat-Mu dan para penyembah-penyembah-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh menyembah-Mu dengan roh dan kebenaran. Inilah Tuhan anak-anak-Mu akan menyambut berkat-Mu Tuhan dalam 1 minggu ini. Tuhan hantarkan kami dalam pekerjaan-Mu. Tuhan hantarkan kami menjadi berkat-berkat-Mu Tuhan dalam 1 minggu ini. Terpujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Deborah buat firman Tuhan yang disampaikan, sangat memberkati. Ada 2 poin. Yang pertama, kuatkan hati, dan yang kedua, bereskan hati ya, untuk menjaga agar hati kita selalu bersukacita. Dan tadi dikatakan sukacita bukanlah soal keadaan ya, tidak tergantung dengan keadaan, tapi adalah sebuah keputusan hati. Sungguh meremah sekali. Kita akan menyampaikan persembahan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya undang pelayan persembahan untuk maju ke depan. Kita akan berdoa sekali lagi untuk persembahan. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat berkat-Mu Tuhan yang luar biasa Tuhan yang kami terima Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau kami tidak berkekurangan Tuhan sampai saat ini Tuhan. Sungguh satu anugerah Tuhan. Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan, dan kami akan memberikan persembahan sebagai bentuk ucapan syukur kami kepada-Mu Tuhan. Biarlah kami memberkati Tuhan setiap tangan-tangan yang memberikan persembahan Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat memberi persembahan. Kita juga mau menyambut bagi jemaat yang baru pertama kali datang di tempat ini. Ada adiknya Siska Ineke, selamat datang, kita kasih aplaus ya. Ada temannya Henry juga, Ivan selamat datang. Dan terakhir temannya Elsa juga, namanya siapa Elsa? Namanya siapa? Joshua selamat datang. Saya minta ketiga orang ini boleh memperkenalkan diri, nama sekali lagi. Terus dari mana di Indonesianya dan ke Korea dalam rangka apa ya? Boleh dari Ineke dulu, bangkit berdiri di tempatnya. Halo semuanya, nama saya Ineke, saya di Indonesia dari Bogor. Kesini untuk jalan-jalan aja sih. Oh, liburan ya, Ineke. Selamat datang, kita kasih aplaus sekali lagi. Ini juga ada Ivan ya, Ivan boleh bangkit berdiri. Kenalin, nama saya Ivan, saya di sini kerja.
Kerja, oh udah kerja. Di Indonya di Semarang. Oh dari Semarang. Udah lama Ihsan di Korea ya? Tadi 1 tahun. Baru 1 tahun 6 bulan. 1 tahun 6 bulan. Biasa. Yang terakhir temannya Elsa ya, Joshua. Boleh bangkit berdiri? Nama saya Joshua. Saya dari Bandung di Indonesia, Oh dari Bandung. tapi saya orang Korea. Oh orang Korea. Wow, kasih tepuk tangan buat Joshua ya. Sekali lagi selamat datang. Ada satu pengumuman yang sangat penting untuk minggu depan. Kita ada ibadah kita akan menjadi spesial ya, karena kita akan merayakan ulang tahun gereja kita yang ketiga minggu depan, ultah BIC Korea yang ketiga. Jamnya sama, jam 3:30 di tempat ini. Dan kita akan dilayani spesial oleh Pastor Heriko ya, dari Jakarta, dari GBI City Tower. Dan mari kita ajak rekan-rekan kita ajak jiwa-jiwa yang baru untuk datang ke ibadah ini, supaya kita belajar juga ya, bukan belajar, kita mempraktekkan firman Tuhan ya, untuk membawa jiwa baru ya buat Tuhan, supaya mereka mengalami Tuhan, mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mari ajak rekan kita untuk datang ke tempat ini minggu depan ya. Ya, itu aja pengumuman yang boleh disampaikan, dan kita akan menaikkan doa syafaat yang akan dipimpin oleh Angela, dan selanjutnya doa berkat disambung doa berkat oleh Ibu Deborah. Saya minta dengan hormat. Terima kasih. Kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Bapak di dalam surga, terima kasih Tuhan buat sore hari yang indah ini ya Bapak. Kalau kami sudah boleh dengar firman-Mu ya Bapak. Bapak ajar kami Tuhan, bagaimanapun cara iblis mencoba mencuri damai sejahtera dari hati kami Bapak. Ajar kami untuk tetap kuat ya Bapak. Ajar kami mengerti bahwa damai sejahtera-Mu jauh lebih besar ya Bapak. Ajar kami mengerti bahwa Allah kami, Allah yang besar, melebihi apapun yang boleh kami hadapi ya Bapak dalam kehidupan ini ya Bapak. Bapak, kalau sebentar kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami ya Bapak. Pertama kami mau berdoa buat para pemimpin gereja kami ya Bapak. Kami mau berdoa buat spiritual advisor kami ya Bapak. Pastor Nico, kami juga berdoa untuk senior pastor kami, Pastor Johan ya Bapak. Kami juga berdoa untuk overseer kami, Pastor Harun ya Bapak, dan yang terutama untuk gembala kami di tempat ini, Pastor Dedi ya Bapak. Bapak, kami angkat hamba-hambamu yang Kau percayakan boleh memimpin gereja kami ya Bapak. Mari Bapak, kami percaya penyertaan-Mu sempurna buat setiap hamba-hambamu dimanapun Engkau percayakan mereka pelayanan-Mu ya Bapak. Kami percaya lebih banyak lagi jiwa dibawa kepadamu ya Bapak. Bukakan terus ya Bapak hikmat marifat yang daripadamu, pewahyuan yang daripadamu ya Bapak. Kami juga berdoa buat setiap keluarga mereka ya Bapak. Engkau Allah yang memberikan kekuatan kesehatan dimanapun mereka berada ya Bapak. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna buat mereka ya Bapak. Kami juga berdoa buat bangsa kami ya Bapak, bangsa Indonesia. Kami percaya Engkau mengasihi Indonesia ya Bapak. Hati-Mu ada buat Indonesia ya Bapak. Kami berdoa Tuhan, transformasi boleh terjadi buat bangsa kami. Belas kasihan-Mu turun buat bangsa ini ya Bapak. Kami berdoa buat pemerintahan di bangsa kami ya Bapak. Buat setiap anak-anak-Mu yang Kau tempatkan di dalam pemerintahan bangsa kami ya Bapak. Mari Tuhan pakai mereka ya Bapak untuk boleh menghasilkan kebijakan-kebijakan, peraturan-peraturan yang berasal daripada-Mu saja Bapak. Mari turut campur tangan Tuhan dalam setiap apapun yang boleh terjadi di bangsa kami ya Bapak. Kami percaya rencana-Mu indah buat bangsa kami Bapak, yang terbaik buat Indonesia Bapak. Kami melepaskan berkat buat bangsa Indonesia Tuhan untuk segala aspek di bangsa kami, baik kesejahteraan ekonomi, juga untuk kesejahteraan dan keadilan sosial di bangsa kami ya Bapak. Kami juga berdoa buat Korea ya Bapak, tempat di mana kami Engkau percayakan boleh ada di tempat ini ya Bapak. Kami percaya ada rencana-Mu Tuhan. Kalau kami boleh ada di tempat ini, kami mau melepaskan berkat juga buat Korea Selatan ya Bapak. Kami berdoa Bapak, di bangsa ini Engkau bangkitkan kembali ya Bapak. Api spirit-Mu yang pernah melanda bangsa ini, mari bakar kembali ya Bapak. Generasi muda di bangsa ini ya Bapak. Biar gereja-Mu boleh bangkit kembali ya Bapak. Biar jiwa-jiwa di bangsa ini boleh lebih dan lebih lagi Tuhan diselamatkan, dibawa mengenal kepada-Mu ya Bapak. Kami percaya Bapak, Engkau juga Allah yang turut campur tangan dalam hubungan Korea Selatan dengan Korea Utara ya Bapak. Tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu ya Bapak. Kami percaya keamanan yang daripada-Mu saja ya Bapak, yang kami perlukan ya Bapak.
Kami percaya Tuhan, Engkau mengasihi bangsa ini ya Bapa. Mari Tuhan, kasih-Mu terus melingkupi bangsa ini ya Bapa. Kami taruh Korea Selatan juga Korea Utara ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Dalam rancangan-Mu saja Bapa yang boleh terjadi ya Bapa. Kami tolak Tuhan setiap niat-niat orang jahat, niat-niat pihak-pihak yang mencoba mengadu domba ya Bapa. Kami tolak, hancurkan dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya, sia-sialah kami menjaga diri kami tanpa penjagaan yang daripada-Mu ya Bapa. Kami taruh segenap kehidupan kami di sepanjang minggu ke depan hanya ke dalam tangan-Mu saja ya Bapa. Engkaulah yang pimpin setiap langkah kami, sebab tanpa-Mu kami tidak mampu. Sebab Engkau Allah saja kekuatan, sumber pertolongan dan kekuatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Yesus, kami boleh menaikkan doa-doa syafaat kami. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, arahkanlah hati dan jiwa dan pikiranmu kepada Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.